Oke, jadi metode yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja itu ya macam-macam dengan tadi lingkungan kerja. Kemudian kalau perusahaan yang MBNA ini dia berfokus kepada mempekerjakan orang yang get along with other people. Jadi yang bisa gampang berbaur dan cocok lah dengan banyak orang gitu. Kemudian perusahaan ini juga menyediakan on-site childcare, jadi ada penitipan anak di kantornya begitu dalam upayanya untuk membuat karyawannya betah dan senang bekerja di tempatnya. Oh iya, soal ini nah dalam di ekonomi ini nanti kalian akan belajar lebih jauh bagaimana perusahaan-perusahaan itu semakin banyak yang menyediakan cuti hamil, bahkan cuti datang bulan, kemudian menyediakan ruang menyusui di kantor dan lain sebagainya. Itu semua dipakai supaya karyawan merasa semakin sejahtera seperti itu. Kemudian kalau kantor yang ini malah di Edi Bauer malah 2 week paid sick leave, two week paid sick leave for new parents. Jadi ada apa namanya dia boleh cuti 2 minggu kalau dia baru melahirkan gitu. Tapi ini juga berlaku sekarang banyak perusahaan-perusahaan modern, bahkan bapaknya pun itu boleh cuti selama 3 bulan. Jadi biasanya cuti melahirkan itu buat ibunya saja kan. Nah beberapa perusahaan di Eropa, di Amerika itu sudah mulai memberikan juga cuti melahirkan untuk suaminya. Karena dengan basis pemikiran bahwa suami juga sangat penting untuk mengurus anak begitu. Jadi mereka harus dikasih juga ini, dikasih juga cuti mereka. Ya seperti itulah kira-kira dalam mengelola karyawan bayangannya ya, garis besarnya. Nah kemudian dalam mengelola karyawan tentunya ada juga kegiatan yang harus dilakukan yaitu hiring, training, and evaluating employees. Hiring itu artinya mempekerjakan orang, melatih karyawan, dan tentunya mengevaluasi karyawan. Nah, untuk meningkatkan apa namanya kepuasan kerja, kalau hiring itu adalah memilih orang yang paling cocok, yang paling baik untuk posisi atau pekerjaan. Kemudian training adalah mengembangkan skill-skill yang diperlukan untuk pegawai bisa melakukan pekerjaan. Jadi ketika kita mempekerjakan pegawai, kita berasumsi bahwa oke okay, pegawai ini harus bisa begini, harus bisa begitu. Dia tentunya harus sudah punya skill. Nah, tapi apakah skillnya itu sudah cocok dengan perusahaan? Jadi biasanya ada namanya induction. Induction itu adalah suatu proses di mana kita mengasimilasi atau memasukkan karyawan dan membuat mereka itu beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan itu biasa dikasih dalam pelatihan-pelatihan. Jadi dikasih kenal, kemudian dikasih waktu untuk belajar. Kalau istilahnya dulu itu semacam tandem begitu. Jadi dia tandem dengan dosen mana gitu. Misalnya saja Ibu Ella ini karena dosen baru di Unhas, maka saya masih dikasih tandem dengan misalnya Prof ini, Prof itu. Nah, karena tujuannya adalah untuk membina supaya saya tahu, oh ya bagaimana sih cara mengajar yang baik seperti itu. Kemudian kalau dalam perusahaan di proses training ini bukan cuma dilakukan ketika kita karyawan baru, tapi perusahaan itu secara terus-menerus akan berusaha untuk melatih terus karyawannya, kasih mereka kemampuan baru, kasih mereka skill baru. Maka perusahaan itu akan selalu secara rutin itu memberikan pelatihan-pelatihan yang kira-kira cocok supaya karyawan itu semakin ini. Kalau kalian nanti kerja di korporat, itu pasti banyak sekali acara-acara pelatihan seperti itu. Bukan juga di korporat sih, di pegawai negeri juga itu banyak acara-acara pelatihan-pelatihannya. Ya, itu memang perlu karena manusia itu bukan robot dan manusia itu haus untuk harus dikembangkan potensinya, harus digali, diasah kemampuannya. Kalau begitu-begitu terus nanti dia jadi tumpul gitu. Kemudian hal yang lain adalah evaluation. Evaluation itu adalah yang mengevaluasi. Jadi ada proses formal yang dibuat di perusahaan untuk merekognisi dan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang kinerjanya bagus. Kemudian evaluasi itu kita lihat karyawan mana yang kerjanya bagus, kita kasih reward, kita kasih penghargaan kalau memang dia bagus. Reward itu bisa berupa ya sertifikat, apakah ataukah dia diumumkan, wah dia ini karyawan berprestasi, atau bahkan bisa dikasih bonus begitu. Nah, kemudian evaluasi juga gunanya untuk melihat mana karyawan yang stagnan, mana karyawan yang uh,
lagi turun performanya. Kalau turun performanya ya kita mungkin bisa motivasi, kita bisa bina, kita bisa cari tahu, perusahaan juga harus cari tahu apakah mungkin dia punya masalah pribadi yang sampai mempengaruhi karyawannya begitu. Misalnya kita nggak tahu ini karyawan tiba-tiba kok dia jadi pendiam, jadi murung, oh ternyata dia ada masalah rumah tangga. Ya, walaupun perusahaan tidak boleh tentunya serta-merta mencampuri urusan pribadi, tapi perusahaan harus paling tidak berusaha mendengarkan dan berusaha membantu begitu. Oh, kalau kamu lagi stres ya udah, apakah apa yang perusahaan bisa bantu? Apakah jam kerjanya dikurangi atau malah kamu mau lebih banyak proyek supaya atau mau dikasih proyek yang lebih menantang supaya maksudnya proyek pekerjaan ya yang lebih menantang supaya termotivasi dan terstimulasi menjadi semangat kembali, ya itu bisa dibicarakan dengan perusahaan. Makanya dalam mengelola karyawan itu di divisi SDM itu banyak biasanya selain orang manajemen, orang maksudnya lulusan dari uh, ekonomi, biasanya yang banyak di hire, dipekerjakan untuk divisi SDM itu lulusan-lulusan psikologi. Kenapa psikologi? Ya karena mereka dianggap mampu untuk mendekati karyawan, untuk mengerti karyawan, ya, untuk memahami kebutuhan karyawan dan kalau karyawan lagi susah seperti apa pendekatannya. Kalau di divisi mengelola karyawan itu biasanya juga harus ada tim legal. Legal artinya orang hukum karena mereka yang nanti harus mendraft, membuat apa namanya dokumen-dokumen yang terkait hukum ya begitulah. Nah, proses hiring, training, dan evaluation ini akan membentuk sebuah tim karyawan dengan background yang cocok, dengan pelatihan yang cocok, dan bimbingan yang baik. Nah, semuanya ini akan berkontribusi kepada nilai perusahaan. Human Resource Planning. Dalam merencanakan kebutuhan SDM, perusahaan itu harus tahu apa divisi-divisi apa butuh karyawan yang seperti apa. Jadi ada permintaan kebutuhan staff. Biasanya setiap unit kerja itu akan merequest dia maunya karyawan yang seperti apa. Apakah yang harus bisa bawa motor, apakah yang berpenampilan menarik, ataukah yang sudah tua sekalian, yang sudah berpengalaman, harus yang bijak, harus seperti apa. Kayak misalnya dulu waktu saya kerja itu kita butuh general manager baru. Nah, itu akhirnya dia cari, oh harus ada orang-orang yang sudah pernah di posisi yang sama begitu. Nah, kemudian kita harus berencana, kemudian kita harus menganalisis pekerjaan. Jadi kita tentukan kalau kita mau merencanakan SDM, kita itu butuhnya yang kredensialnya seperti apa sih, yang potensinya, posisinya bagaimana sih, begitu. Jadi spesifikasi pekerjaan itu menyatakan kredensial, kredensial itu kredensial itu adalah kualifikasi yang mengindikasikan ini orang ini cocok enggak, dia punya kualitas yang saya inginkan enggak, nah, seperti itu. Jadi kredensial misalnya dia punya gelar apa, dia punya kemampuan apa, dia punya uh, latar belakang seperti apa, pengalaman kerjanya seperti apa, pengalaman organisasinya seperti apa, dia pernah enggak menjabati posisi misalnya ketua panitia apa begitu. Nah, itu kira-kira dia punya enggak itu untuk memenuhi syarat mendapatkan suatu posisi pekerjaan. Nah, kemudian dalam analisis pekerjaan itu di situ juga dideskripsikan pekerjaan itu apa-apa tugasnya, tanggung jawabnya, posisinya apa. Nah, proses lain dalam mengelola SDM adalah rekrutmen, recruiting atau rekrutmen atau mempekerjakan orang. Tujuan perekrutan adalah untuk memastikan kita punya pasokan kandidat yang cukup. Jadi ketika kita perusahaan misalnya ada satu posisi yang kosong dalam perusahaannya. Nah, itu tidak bisa dia cuma punya misalnya 10 kandidat. Wah, 10 kandidat itu sebenarnya terlalu sedikit. Yang bagusnya bagaimana? Ya, dia harus cari sebanyak mungkin kandidat-kandidat yang kira-kira mau bekerja. Nah, gitu. Jadi, biasanya ya kalau bisa dia dari untuk menempati satu pekerjaan ya kalau bisa yang melamar yang kasih masuk lamaran saja ya bagusnya kalau ada misalnya 30 begitu. Nanti dari 30 diseleksi-seleksi lagi untuk dipilih satu orang begitu. Nah, memang seperti itu. Kenapa kita harus cari pasukan kandidat yang cukup untuk memenuhi syarat pekerjaan. Karena ya dibandingkan kalau cuma ada 10 dengan 30 kandidat ya kemungkinannya secara statistik
kemungkinannya kalau 30 lebih banyak pilihannya kita, lebih besar peluangnya kita untuk dapat orang yang bagus begitu. Nah, manajer SDM itu membantu tiap departemen secara khusus untuk merekrut kandidat untuk posisi terbuka. Nah, ketika kita merekrut orang, kita mencari orang untuk menempati posisi tertentu, perusahaan itu melakukan dua hal. Dia melakukan internal recruiting and external recruiting. Jadi, internal recruiting adalah rekrutmen internal, mengisi posisi dari dalam perusahaan itu sendiri, begitu. Jadi maksudnya misalnya posisi manajer pemasaran kosong. Nah, dia bisa melakukannya dengan cara melihat siapa-siapa orang di pemasaran yang bisa dipromosikan menjadi manajer, atau misalnya pindah dari divisi lain menjadi manajer pemasaran, atau dia bisa cari dari luar, dia bisa buka lowongan, atau dia melakukan headhunting. Headhunting itu adalah, kalau kalian suka nonton film, mungkin kalian pernah dengar itu headhunter. Headhunter adalah Headhunter itu adalah recruiter yang mencari kandidat-kandidat. Jadi dia itu seperti orang yang mencomot-comot. Jadi misalnya di Unilever lagi cari manajer pemasaran. Nah, pilihannya adalah dia bisa cari pegawai-pegawai Unilever yang bisa mengisi posisi itu, bisa dipromosikan atau dimutasi malah ke posisi itu, atau Unilever cari di Garuda, cari di orang tua, dia cari di Indofood, yang mana manajer yang bisa dibajak gitu. Seperti misalnya sekarang eh, apa namanya? Kan kalau karyawan itu orang banyak dia suka pindah-pindah toh. Nah, ini yang saya follow, ini yang saya teringat ya. Ini saya follow ini, dia ini adalah wakil direktur di Bukalapak, namanya Yoel Krisnanda Sumitro. Dia ini anak ITB, kemudian dia kuliah di Amerika, dia pernah kerja di Uber di San Francisco, dia pernah kerja di Jerman, dia pernah kerja di mana lagi ya? Di Belanda juga. Belanda kalau nggak salah. Nah, pokoknya dia kerja kemana-mana. Nah, jadi dia pindah-pindah dari satu posisi ke posisi lain. Dari Uber, kemudian ke apa namanya, di Jerman itu. Dan kemudian sekarang dia ada di Bukalapak. Nah, bagaimana ceritanya sampai dia bisa masuk Bukalapak? Ya, mungkin dia memang melamar, bisa saja dia melamar, bisa juga karena ada memang orang yang tugasnya mencari siapa ini orang-orang dari perusahaan lain yang bagus, yang bisa saya bajak, saya kasih masuk di perusahaanku, begitu. Nah, itu namanya external recruiting. Jadi ketika kita merekrut orang, kita bisa mencari dari secara internal, jadi dari perusahaan sendiri, misal di Indofood. Di Indofood kan perusahaan yang sangat besar. Nah, ketika ada posisi manajer atau posisi supervisor yang terbuka, ya dia bisa lihat, siapa sih yang bisa dipromosikan untuk naik pangkat menjadi manajer itu. Atau kalau dia merasa, tidak ada ini dalam perusahaanku, ya dia bisa buka lowongan. Cara buka lowongan, ya dia buka lowongan kerja yang seperti biasa kita tahu, atau dia pakai headhunter. Headhunter itu yang tadi, ada orang yang tugasnya untuk membidik yang mana-mana ini. Itu nih gunanya LinkedIn. Kalian punya LinkedIn nggak? LinkedIn ini adalah website yang khusus secara ini, tapi kalian nggak usah add saya ya. LinkedIn ku tidak dipakai nih sekarang. Jadi LinkedIn ini, tunggu dulu. Jadi LinkedIn ini adalah sebuah website seperti Facebook yang tujuannya untuk kita berconnect, membuat jaringan. Kalau Facebook, Instagram itu kan dia lebih ke pribadi ya, private. Nah, kalau LinkedIn ini kita bisa membuat teman-teman add teman-teman yang sifatnya itu profesional begitu. Jadi bagaimana saya kasih lihatnya? Kalian pakai LinkedIn nggak sih? Jadi ini saya punya koneksi, ada selain dosen-dosen, ada juga teman-teman yang maksudnya semuanya, oh ya ini saya tahu pekerjaannya dia di mana begitu. Oh, tunggu, bukan ini saya mau kasih, ini jobs, maksudnya. Jadi di LinkedIn ini kalian bisa cari pekerjaan, tapi kok bisa juga mempromosikan orang untuk menempati pekerjaan-pekerjaan tertentu begitu. Jadi kok bisa ada job alert. Saya jarang pakai karena saya
ini ya. Tapi maksud saya, kok bisa merekomendasi? Jadi headhunter bisa pakai LinkedIn untuk cari siapa kira-kira orang yang lagi mencari pekerjaan yang sesuai dengan